Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya adalah peneliti di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Izinkan pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang pengembangan desa pemajuan kebudayaan, penguatan ekosistem kebudayaan melalui pendekatan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat. Tania Muraili dalam bukunya The Will to Improve mengatakan bahwa negara kerap menganggap dirinya sebagai wali masyarakat yang paling tahu kebutuhan masyarakat tanpa perlu bertanya kepada mereka secara langsung. Paradigma atau konsep perencanaan pembangunan seperti ini di masa lalu, terutama di masa Orde Baru, bercorak sangat sentralistik. Jenis pembangunan ini dianggap gagal karena dilakukan secara satu arah, dari atas ke bawah, di mana di level bawah harus selalu menerima arahan dari level yang lebih tinggi di atasnya. Politik penyeragaman pemerintah desa yang dilakukan oleh Orde Baru dapat menjadi penjelas dan juga menjadi contoh konkret bahwa desa benar-benar ditempatkan sebagai objek pembangunan sesuai keinginan pemerintah yang menafikan keragaman dan kekhasan dari masing-masing desa. Model pembangunan seperti ini yang menihilkan pelibatan masyarakat kerap tidak berhasil karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Paradigma ini mulai bergeser ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini mengatur wewenang pemerintah desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Desa menjadi subjek pembangunan, tidak lagi menjadi objek pembangunan. Kemudian tak lama berselang, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini menjadi landasan bagi setiap elemen masyarakat maupun pemerintah dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Dua undang-undang ini menjadi dasar yang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjalankan program pemajuan kebudayaan desa. Program ini merupakan penggalian potensi budaya yang dimiliki desa dari sudut pandang masyarakat atau komunitas desa itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya, dan apa yang akan dilakukan komunitas terhadap budaya yang mereka miliki. Kerja pemajuan kebudayaan desa adalah kerja bersama secara partisipatif seluruh lapisan masyarakat atau ekosistem kebudayaan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kemauan, kemampuan, dan kepedulian sehingga tercipta kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan implementasi program pemajuan kebudayaan desa. Yang kedua adalah menjelaskan upaya-upaya pemajuan kebudayaan desa yang tidak dilakukan dalam skema program pemajuan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan kerangka kerja dan peran para pihak yang mampu mendorong terjadinya penguatan ekosistem kebudayaan di desa pemajuan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, observasi, dan wawancara. Lokasi penelitian di Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kota Yogyakarta, Kabupaten Wonosobo, dan juga Kabupaten Cirebon. Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah konsep mengenai desa, yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. Yang kedua adalah konsep partisipasi. Partisipasi ini berarti kelompok atau masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk, dalam bentuk saran, pendapat, barang atau materi, keterampilan, tenaga, ataupun jasa. Kelompok ini mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan-pilihan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam proses identifikasi masalah dan potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi, pelaksanaan, dan upaya menangani masalah, dan ikut dalam proses evaluasinya. Kemudian ada konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat atau community empowerment sering ditukar gantikan dengan konsep pembangunan masyarakat atau community development. Keduanya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi dalam pengelolaan sumber daya, potensi budaya yang mereka miliki, yang pada akhirnya menciptakan kemampuan dan kemandirian. Kemudian konsep ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan dalam penelitian ini juga dimaknai sebagai pihak-pihak yang saling berhubungan yang mendukung upaya-upaya
pemajuan kebudayaan di desa. Kita mulai membahas tentang program pemajuan kebudayaan desa. Awalnya program ini bernama Desa Pemajuan Kebudayaan, kemudian diubah menjadi Pemajuan Kebudayaan Desa. Program ini dikembangkan dengan mengedepankan peran partisipatif dari masyarakat, sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebudayaan. Selain terciptanya pemberdayaan masyarakat desa, program ini juga bertujuan menghasilkan dokumen pemajuan kebudayaan desa atau DPKB. Dalam pelaksanaannya di daerah, Balai Pelestarian Nilai Budaya menjadi pelaksana dan dibantu oleh pendamping, fasilitator, penggerak masyarakat yang akan melakukan pendampingan ke desa. Untuk Kabupaten Garut, BPNB Bandung mengusulkan 10 desa di Kabupaten Garut untuk ikut dalam program. Yang disetujui hanya 7, yaitu Desa Cangkuang di Kecamatan Leles, Desa Ciburui dan Ciela di Kecamatan Bayongbong, Desa Cinunuk di Kecamatan Wanaraja, Desa Cimareme di Kabupaten Banyuresmi, Desa Lebak Agung di Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Pasirwaru di Kecamatan Blubur, Limbangan. Di luar 7 desa tersebut, ada banyak desa di Kabupaten Garut yang potensial karena masih tetap mempraktikkan tradisi-tradisi leluhur. Misalnya, Desa Cibenar yang memiliki potensi pencaksilat, dan Desa Pamalayan yang menyimpan naskah-naskah kuno dari abad ke-16 untuk dipelajari. Di desa lain di Kabupaten Garut yang masih kuat mempertahankan ajaran dan warisan leluhurnya adalah masyarakat adat Kampung Pulo yang terletak di Desa Cangkuang. Ada situs cagar budaya Mbah Dalem Arif Muhammad yang kini menjadi salah satu daya tarik wisata. Untuk kasus Kabupaten Cianjur, dalam pelaksanaan program pemajuan kebudayaan desa telah dijalankan sesuai prosedur dan panduan, yaitu dipilihnya perangkat-perangkat penyelenggaraan program seperti daya desa, daya warga, dan lain-lain. Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, terdapat situs Gunung Padang, yaitu situs peninggalan zaman megalitik. Dalam pelaksanaannya, program pemajuan kebudayaan desa melibatkan pula para mahasiswa Cianjur di Yogyakarta untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan temu kenali potensi budaya di Karyamukti. Upaya pemajuan kebudayaan selama ini banyak dilakukan oleh komunitas atau individu-individu yang peduli. Bahkan dalam penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah atau PPKD, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh komunitas-komunitas secara mandiri, bukan oleh perangkat pemerintah daerah. Untuk Kota Yogyakarta, ini adalah salah satu kota yang tidak menerapkan atau tidak ikut dalam program pemajuan kebudayaan desa, tetapi memiliki strategi sendiri dalam memajukan kebudayaannya. Jadi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki program desa atau kelurahan budaya yang ditetapkan melalui Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang desa atau kelurahan budaya. Kota Yogyakarta bersama dengan kabupaten lainnya di Provinsi DIY melaksanakan Pergub tersebut dengan menetapkan kelurahan atau desa sebagai rintisan kelurahan atau desa kebudayaan sebelum ditetapkan sebagai desa atau kelurahan budaya. Saat ini, sebanyak 21 kelurahan telah ditetapkan sebagai rintisan kelurahan budaya atau RKB. Dan 2 kelurahan, yaitu Terban dan Kericak yang telah ditetapkan sebagai kelurahan budaya atau disingkat menjadi KB. Partisipasi masyarakat didorong oleh pemerintah daerah, meski aspirasinya tak banyak terdengar. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memfasilitasi ajang pelestarian budaya tersebut dalam acara Gelar Potensi Kelurahan Budaya. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aktualisasi potensi kesenian yang dimiliki, pengembangan pada kesenian lokal, dan konservasi sebagai perlindungan pelestarian kesenian lokal. Pemajuan kebudayaan di satuan administratif rendah ini diinisiasi dan didorong sepenuhnya secara legal oleh pemerintah daerah secara otonom. Jadi tidak berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk kasus Kabupaten Cirebon, terdapat Desa Siti Winangun yang memiliki satu peninggalan budaya yang usianya sudah ratusan tahun, yaitu kerajinan gerabah yang masih mempertahankan metode-metode pembuatan secara tradisional. Selain masih mempertahankan seni pembuatan keramik atau gerabah dengan metode tradisional, masyarakat Desa Siti Winangun juga memiliki sebuah ritual dalam bentuk ajang atau karnaval yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini rutin dilakukan sebulan sekali. Dalam karnaval ini, semua masyarakat Desa Siti Winangun yang memiliki toko souvenir gerabah mengeluarkan hasil-hasil gerabah mereka di depan rumah-rumah mereka dan toko-tokonya. Tujuannya untuk menjual gerabah kerajinan dengan harga diskon untuk jenis-jenis tertentu. Industri gerabah tradisional ini telah berlangsung ratusan tahun.
Industri ini sempat mengalami keterpurukan karena perubahan zaman, menuntut adanya ragam motif yang lebih modern. Salah seorang sarjana jurusan seni rupa, lulusan perguruan tinggi ternama di Bandung, mengajarkan mereka cara membuat gerabah secara modern, tanpa menghilangkan sentuhan tradisionalnya. Salah satunya dengan mengenalkan mereka teknik glasir. Dengan diajarkan teknik pembuatan keramik yang baru, para pengrajin gerabah tidak lagi mengandalkan teknik tradisional semata. Akhir-akhir ini jumlah pengrajin gerabah di desa Siti Binangun semakin menurun. Sejumlah pengusaha dan akademisi di Cirebon mendirikan sebuah forum bernama Forum Bisnis Cirebon yang tujuannya adalah mengangkat potensi-potensi yang ada di Cirebon untuk dikembangkan dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada 2016, forum ini dan juga pemerintah desa Siti Binangun menandatangani kesepakatan menjadikan desa ini sebagai desa wisata dengan basis kerajinan gerabah dan edukasi budaya. Untuk Kabupaten Wonosobo, ada yang namanya Dusun Dianti. Di Dusun Dianti, desa Kadipaten yang mengembangkan model desa ekowisata dengan konsep live-in. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, masyarakat desa Kadipaten, khususnya di Dusun Dianti, diberikan pelatihan pengelolaan pondok inap atau homestay. Selain itu, mereka juga mengembangkan pasar tradisional yang dinamai Pasar Ting. Acara ini menyajikan pertunjukan tari lengger yang diiringi instrumen gamelan. Saya ingin menyimpulkan bahwa implementasi program pemajuan kebudayaan desa di Kabupaten Garut dan Cianjur tidak berjalan baik karena dua alasan. Pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, kemudian dua, daya desa yang tidak kompeten. Selain itu, masyarakat atau komunitas di desa-desa tertentu yang tidak ikut dalam program pemajuan kebudayaan memiliki strateginya sendiri-sendiri dalam memajukan budayanya. Dan sejauh ini relatif berhasil. Untuk rekomendasi, kami ingin menyampaikan bahwa membakukan kerangka kerja dan peran para pihak yang potensial mendorong pemajuan kebudayaan desa. Hal ini dilakukan pertama dengan mengidentifikasi atau eksplorasi persepsi dan respon komunitas atau masyarakat. Hal ini diperlukan di tahap awal program untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang situasi yang sesungguhnya dan potensi menurut versi masyarakat. Kedua adalah melakukan analisis pemangku kepentingan. Tahap ini penting bagi pembuat program guna mengetahui pihak, kelompok, atau lembaga yang mungkin dapat dilibatkan dalam program pemajuan kebudayaan desa. Misalnya, pelibatan akademisi, pengusaha, dan juga media. Ketiga, menemukan agen pemajuan kebudayaan desa, karena tidak semua daya desa memahami setiap tahapan dan apa yang harus mereka lakukan dalam pendampingan masyarakat desa. Oleh sebab itu, proses rekrutmen daya desa harus benar-benar sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pembuat program, karena nantinya keluaran program berupa dokumen pemajuan kebudayaan desa, dibuat oleh daya desa tersebut. Demikian, terima kasih banyak. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.